Bentar lagi kita bakalan live ya. Nunggu sama teman-teman dulu pada kumpul di sini. Halo, halo, halo. Bentar lagi jam 4 kita mulai ya live-nya. Halo semuanya. Gimana sorenya? Yang puasa gimana ngabuburitnya? Ini kita sambil nunggu teman-teman yang lain pada nonton live-nya. Kita sapa-sapa dulu teman-teman yang baru datang nih. Jadi mungkin yang belum tahu aku, di sini aku Aris Kabut Tipis. Aku bakal ngajak kalian dalam segmen Travel Life kali ini. Kita bakal ngebahas seputar serunya traveling pas bulan Ramadan nanti. Nah, aku di sini nggak sendiri, nanti bakal ada temen aku, Yuda dari Catatan Backpacker, bakalan aku ajak buat ngobrol dan sharing-sharing dikit gimana sih serunya traveling pas bulan Ramadan kayak gini. Nih kita sambil nunggu temen-temen yang lain join ya. Kita sapa-sapa dulu yang orang-orang di sini. Halo, halo, halo. Udah, sambil kita nunggu teman-teman, aku juga langsung aja invite Yuda nih. Wait. Wait ya. Mana nih kita sambil nunggu Yuda nih. Halo. Wait ya, kita sambil connect ke Yuda. Catatan Sari Yuda. Halo guys, gimana kabarnya sore ini? Sambil nunggu Yuda nih. Thank you ya yang udah pada nonton. Nah, ini ada si Yudanya nih. Kita ajak langsung buat live di sini. Nih. Oh ya guys, buat kalian yang belum follow Travelin ID, langsung saja follow Travelin ID. Karena Travelin ID banyak banget informasi-informasi menarik seputar perjalanan traveling. Halo Yud. Halo Riz, apa kabar Riz? Udah lama banget gak Alhamdulillah. ketemu kita nih. Nah, Hai buat hai hai kalian hai semuanya. live ini sampai akhir, bakalan ada sesi Q&A nanti di akhir dan itu bakalan banyak banget hadiah-hadiah menarik. Jadi jangan di skip live kali ini, tonton sampai akhir. Banyak banget hadiah-hadiah menariknya ya. Oke, Yud. Sekarang gue pengen nanya sama kabarnya. Terus kayaknya sibuk ngapain nih selama bulan puasa nih? Ini buat bulan puasa baru hari keempat sih. Biasanya kan anak Ah, pada apa namanya? Pada belum belum sibuk nih. mm, Kira-kira mm, pada mm. mana mungkin? Kalau misalkan kabar sih alhamdulillah sehat ya. Ya meskipun pandemi ya kita harus tetap semangat dong ya. Nggak Hmm. ngaruh lah ya dalam aktivitas sehari-hari. Tapi kalau misalnya kita mikirin saat yang namanya traveling, kayaknya traveling segala sekarang agak-agak dibatasi ya. Coba misalkan mulai Iya. dari kita mau keluar negeri misalkan border ditutup, kita terus juga mau mudik juga sekarang juga ada peraturan sendiri-sendiri, jadi kita nggak bebas buat Iya. traveling. Tapi kalau misalnya untuk pekerjaan sehari-hari saat ini sih karena kebetulan istri baru lahiran, jadi sekarang Hmm. sih ya biasalah lagi sibuk jadi bapak-bapak yang pertama kali Ah, jadi bapak-bapak, jadi masih agak repot-repot itu loh, Riz. baru ya jadi bapak-bapak ya. Baru sebulan ini, jadi ya masih bolak-balik
begadang, masih apa. Eh, Tapi tetap sih kalau ngelihat teman-teman yang udah mulai jalan-jalan lagi sedikit demi sedikit, ya kayaknya seru nih kayaknya. Mungkin bulan puasa ini kalau sempat nanti bakal jalan-jalan sedikit-sedikit lah. gue juga ada rencana minggu ini berangkat ke Bali, terus langsung ke Mantap. sampai awal Mei. Jadi Wah, kayak nggak pulang-pulang ya. pengen ngerasain experience nih. Jadi kayak gimana sih kayak Ah, bulan puasa. Karena bulan puasa tahun lalu kan kena COVID nih. Jadi hmm, gak bisa traveling kemana-mana. Nah kali ini gue benar pengen benar benar. traveling ini. Oh iya nih aku pengen pin dulu judulnya. Mana ya cara pin judul ya? Tapi bener Riz, kalau menurut gue ya, apa namanya, mumpung lu sekarang lagi banyak trip ini, sebelum jadi bapak-bapak puas-puasin dulu. Nanti kalau udah jadi bapak-bapak susah lah trip. Apalagi orang punya buntut. Eh, wait, ada yang bisa bantu aku kah cara oh nih cara bikin pin judulnya Travel Life. Enggak sih. Gimana sih cara bikin judulnya? Duh, tar dulu, tar dulu. Oke, Yud. Berarti lu Ramadan tahun ini nggak kemana-mana dong? Atau emang udah ada beberapa plan yang udah lo bikin? Hmm, Atau gimana nih? kalau untuk kalau misalkan untuk Ramadan tahun ini sih karena sekarang Hmm. gue lagi di kampung istri nih, jadi kebetulan lagi di Tulungagung. Nah, kalau teman-teman di Instagram belum tahu, Tulungagung sebenarnya Hmm. banyak banget pantai-pantai yang bisa kita explore. Kemarin gue sempat juga ada ngeliat satu pantai itu memang agak ke pelosok banget, gue lupa namanya, tapi gue nggak Hmm. sadar waktu pas lagi lihat salah satu portal berita ya, itu pantainya Hmm. pasir putih banget dan Di itu mana kalau tuh? misalkan kita lihat di Tulungagung, di Kabupaten Tulungagung, itu kalau Oh, compare ya, kalau kalau gue compare ya sama Bali ya, itu kayak ah, mirip-mirip pantai Dreamland. Pantai Dreamland. Nah, itu mirip-mirip banget sama pantai Dreamland di Bali. Jadi, gue juga nggak awalnya nggak nyangka sama sekali tuh. Ternyata ah, ada pantai semenarik itu di Tulungagung. Jadi mungkin ya nanti apa namanya pas agak-agak udah sedikit di bulan-bulan puasa ini atau pas menjelang menjelang buka, kayaknya seru juga itu ngabuburit nunggu di situ. ya. Kalau gue kalau mantai mungkin nanti pas udah mulai mudik kali ya. Karena gue kayaknya tahun ini bakalan mudik sebelum dilarang pemerintah tanggal 5. 6, tanggal 6 ya. Ya, gue berangkat duluan, balik duluan pulang ke rumah. Rumah gue Ah, juga ya mungkin sama-sama mirip experience kayak lo lah. Jadi tiap hari hmm, ada apa namanya? Ada sunset. Ya kayak hmm. oh iya nih Yud, gue pengen nanya nih sama lo nih. Dan teman-teman di sini mungkin juga penasaran kali ya. Lo kan tadi tadi sebenarnya kayak gue sama Yuda udah sempet share-share dikit sebenarnya sih kayak udah tadi cerita tentang pengalaman dia pernah ngerasain yang namanya traveling pas lagi bulan Ramadan di Cina ya Yud. Bener Hmm. Ah, itu ah, seru banget nih karena Cina kan bener-bener culture dan apa ya kebiasaannya itu beda banget sama Indonesia dimana kita kan ah. kalau Cina kan mayoritas nggak Muslim kan. Muslim. Ya, betul, betul. Mayoritasnya Muslim atau gimana? Lo boleh ceritain nggak share tentang ke Ah, teman-teman di sana? Gimana pengalaman jadi lo di sana? jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin traveling saat bulan puasa, ini suara gue jelas kan ya, kedengeran ya? Kedengeran jelas 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 jelas. Ya. Ya, jadi kalau kita ngomongin traveling bulan puasa, gue sebenarnya punya beberapa pengalaman. Zaman sebelum pandemi itu kayaknya setiap puasa tuh gue on trip gitu ya. Zaman sebelum Hmm. pandemi. Jadi gue pernah waktu pas bulan puasa, gue itu nge-trip ke Sumba, gue pernah. Terus gue Hmm. nge-trip ke Lombok waktu itu juga pernah. Kebetulan sama teman-teman juga kayaknya mungkin ada yang join beberapa di sini. Tapi yang ke Pontianak juga gue pernah gitu loh. Jadi ada beberapa memang momen-momen yang bisa gue bilang menarik yang mungkin nggak ada di Jakarta, tapi ada Hmm. di daerah mereka. Tapi yang sedikit berkesan sebenarnya itu dia mungkin karena multikultural, daerahnya berbeda. Nah saat di Cina itu gue punya beberapa pengalaman yang emang berbeda. Jadi gini, cerita sedikit aja waktu pas gue di Cina itu gue tripnya kebetulan 1 bulan. Hmm. Jadi Hmm. 2 minggu pas saat di puasa, sama 2 minggu sebelum puasa. Nah, jadi ada beberapa hari gue ngejalanin puasa itu di Beijing. Nah di Beijing itu kan itu kebanyakan non Muslim ya. Nah Iya iya. ada juga beberapa hari gue jalani di Xi'an. Nah di Xi'an ini adalah salah satu kota di Cina dengan Muslim terbesar. Nah di Xi'an Oh. ini tuh itu apa ya? Kalau misalnya kita komparasi Hmm. saat perjalanan gue di Beijing dan di Xi'an itu beda banget karena waktu pas di Beijing otomatis saat kita scrolling kita jalan-jalan keliling kemana-mana itu semua toko makanan buka kan ya. Hmm. Hmm. Kalau apa namanya di sana juga nggak ada ya budaya ini waktu pas gue kebetulan jalan-jalan di sana sama teman-teman travel teman-teman couchsurfing gitu mereka
asing segala macam. Oh iya, mereka kayak masih belum, sebagian mungkin belum paham kan budaya Ramadan dan segala macam. Tapi kebalikan saat gue di Sian itu saking memang banyak Muslim di sana dan memang banyak kampus orang Indonesia kuliah di sana, itu ada Hmm. namanya Muslim Quarter. Nah, Muslim Quarter Oh, itu satu jalan, jadi ada kayak satu jalan kompleks sih, atau kompleks, ah, dan di mana itu tuh isinya memang orang Muslim jualan. Jadi di sana tuh memang ah, kebanyakan turunan yang sedikit-sedikit Arab juga ada di situ. Terus juga mungkin ya Chinese yang Muslim juga ada di situ. Lalu di sana juga kebetulan dekat situ memang ada komplek, di mana adalah komplek masjid tertua di Cina apa di situ di Sian gitu. Gua agak lupa. Dan itu memang pakai kayu tua semua. Jadi kayak ah, komplek itu tuh membawa gua kayak di dunia lain. Jadi kayak di saat gua di luar kompleks itu ah, kayak shop open semua gitu loh, kayak ah. orang lalu lalang makan di jalan. Tapi waktu pas gue masuk Ya, ke tapi dalam ke pas di kompleks situ, itu gue kayak ngerasa back in home gitu loh, kayak tapi iya, back in home nggak kayak di Indonesia, tapi ya ternyata iya, set iya. beda beda gitu loh, itu sih. Iya. Itu pengen gue nanya nih, kalau di Indonesia kan biasanya kan kalau di daerah-daerah, setiap daerah tuh pasti kalau lagi bulan puasa kayak gini tuh punya yang namanya pasar-pasar kaget gitu loh, yang jual-jualan takjil gitu loh, buat Hmm. jalan jual-jualan makanan khas buat berbuka. Nah kalau di Ah, Cina pas lo datengin waktu ada nggak? nggak ada sih ya, karena memang bukan itu ya. Jadi memang kalau yang Muslim Quarter itu dia memang tetap buka siang pun, sebenarnya dia tetap buka, tapi Ah, maksudnya nggak semua toko buka, dan mungkin agak close. Memang mereka juga agak closing sedikit sih waktu itu. Jadi mm, waktu mm, waktu pas berbuka itu gue deketin memang mereka baru buka semua, tapi kalau toko di luar itu memang rata-rata sih buka ya. Terus ya kayak ya sama aja kayak fast food itu sama kayak di Indonesia, mereka juga tetap buka sih mm. gitu. Dan serunya lagi adalah waktu pas, karena kebetulan gue di Sian itu juga gue jalan-jalannya kan bareng teman-teman co-surfing, dan gue juga ketemu sama teman-teman apa namanya anak-anak Indonesia yang kuliah di sana. Jadi gue kayak diajakin buka bareng gitu loh, Riz. Jadi itu kayak Ngerti. pengalaman-pengalaman seru gitu, kayak oh ternyata seru Seru juga sih. ya diajakin buka bareng. Akhirnya itulah kayak traveling. Kalau gue Eh, berangkatnya pas ke Cina itu solo travel, tapi ah, ternyata pas sampai sana itu kayak temen gue jadi banyak gitu loh. ya, iya, iya. Gue kebayang, gue juga boleh cerita nih dikit ya, pengalaman gue traveling ke luar negeri, yang ke negara yang punya mayoritasnya bukan Muslim. Waktu itu ke Jepang bulan puasa. Gue waktu Ah, sebar, gue masih kenalan sama Febrian, Sarah, Agnes, ah, Kadek. ah, ah. Itu gue sama Sarah doang kan yang Muslim nih, yang ngejalanin puasa. Hmm, Dan kita berangkat waktu itu sekitar bulan Mei, which is itu spring, dimana oke. siangnya panjang. Jadi kayak Hmm, sahur tetap jam 4, jam 3 sore, jam 3 pagi, terus buka puasanya tuh jam 7:30 malam. Dan hmm, buat gue sama Sarah itu cukup berat banget. Lo kebayangkan lo di Jepang, kayak semua semua tempat yang lo lihat itu punya jajanan yang udah pasti hmm, enak-enak hmm, sih kalau di Jepang, bahkan kayak di minimarketnya pun udah enak banget. Dan kita harus nahan itu, dan waktu siangnya kan panjang, jadi baru buka puasanya 7:30 malam. Jadi kayak aduh gila sih, itu kayak salah satu perjuangan terberat gue puasa pas lagi traveling gitu. iya tapi sih. tapi tapi pengalaman seru sih, kayak ngerasain gimana sih rasanya kayak kita yang muslim berpuasa, terus lagi traveling dan di tempat yang nggak muslim friendly gitu. Itu menurut gue salah satu pengalaman baru sih. Ini udah banyak banget teman-teman yang nanya, nanti bakal disortir satu-satu buat Hmm. penanya-penanya yang oke-oke, pertanyaannya bakalan kita jawab dan bakalan dapat hadiah menarik. Pokoknya pantengin terus ini live kita sampai beres, karena biar kalian nggak kelupaan buat dapetin hadiah-hadiah menariknya. Selanjutnya gue pengen nanya aman lo nih, Yud. Tadi juga ada kayaknya ada yang nanya nih, kayak nih lo kan udah ngerasain ini namanya traveling pas Hmm. bulan puasa kayak gini ke tempat yang nggak muslim friendly. Nah, lo bisa ngasih kayak ngasih tips dan trik buat kita gimana sih kayaknya biar tetap enjoy, biar tetap merasa nyaman traveling pas bulan puasa gitu. Boleh Nah, share sedikit mungkin tips dan jadi triknya? yang pertama adalah kalau kita traveling Hmm, tapi bukan di tempat yang Muslim friendly, yang hmm, pertama kita jangan berekspektasi tinggi, kayak kayak apa namanya, aduh kita akan bertahan dengan puasa kita kembali lagi kalau misalnya kita strong. Makanya kita harus strong. Pertama adalah niat. Niat itu harus kuat banget ya. Kalau niat iya, kita ini udah buyar tuh, udah puasa buyar, percayalah. Lalu mungkin yang pertama itu. Yang kedua adalah kita harus tahu banget waktu kapan waktu sahur dan waktu berbuka. Oke, waktu buka kita pasti ingat, siapa sih yang nggak ingat
malah justru yang paling pertama kali dicari waktu bukanya kapan ya, kira-kira lebih cepat nggak ya, kayak semoga gue ke negara ini puasanya bukanya lebih cepat, pasti pengennya kayak gitu kan. Tapi Iya. waktu sahurnya kadang kita tuh suka lupa sahurnya itu jam berapa gitu, kayak waktu pas gue main di Cina gue tuh imsaknya jam 4, bukanya itu sekitar jam 7 malam. Jadi itu uh, apa namanya, agak waktunya agak berbeda ya, jangan jangan kita samain. Itu yang pertama kita harus tahu. Lalu yang ke selanjutnya adalah kita tuh harus sadar diri, kayak kunjungi lokasi wisata tuh yang semampunya lah. Kita kalau pas zaman sebelum puasa kita geber semuanya, kita catat satu-satu, Jangan ambil ngoyo foto ya. video semua. Kalau kayak Jangan hari-hari koyo. Jangan gue, jadi istilah kita jangan maksain diri kita harus datangin semua tempat gitu, jangan, karena ya keteteran juga lah kita ya, namanya kita gitu. badan kita kan lagi berpuasa. Lalu kalau bisa kita itu sebelum kita ke sana, apalagi kita coba cek dulu di Google Map apakah ada masjid terdekat atau apa, mana tahu ada namanya buka puasa gratis, kita nggak tahu, apalagi kalau yang solo traveling kan, kita bisa ketemu tempat buka puasa gratis, dan itu sangat akan sangat membantu sekali. Lalu kita juga mungkin milih aktivitas travelingnya juga jangan yang terlalu, bisa dibilang jangan yang terlalu dangerous, maksudnya jangan terlalu capek yang kayak trekking gitu-gitu. Dan ada beberapa barang yang perlu dibawa, misalkan kayak contohnya apa namanya, uh, kompas buat sholat, terus lalu apa, sejadah segala macam, karena kita kan belum tentu ketemu masjid, nanti misalkan kita pengen sholat, kita tinggal di cari tempat kosong, jadi kita bisa langsung apa namanya, sholat di mana, seperti itu. Dan pastinya kita juga butuh nutrisi yang bagus gitu loh, kayak ya makan Hmm. makanan, banyak minum air putih, lalu makan makanan juga yang sehat. Eh, kalau gue pribadi sih, gue nggak periksa makanan gitu loh. Kalau transportasi mungkin kita bisa iriting, kita bisa naik Hmm. apa namanya pesawat yang lebih murah atau segala macam gitu kan, kelas ekonomi dan lain. Tapi kalau makan, apalagi saat traveling, kayaknya kalau pilih-pilih makan rugi ya, gitu udah jauh-jauh kita kan Rugi, nyari rugi banget, makanan rugi enak. banget. Rugi banget kan, Riz, rugi banget kan, Riz. Salah satu tujuan gue traveling itu ya untuk ngerasain Makan, makan kan, kuliner di daerah itu sih. bener Bener-bener kan, best. makan kan. Nah, jadi makanya aku mikirnya kayak kita makan, yang penting makan yang sehat, makan yang bagus, tentunya untuk menjaga kita biar gak sakit atau gimana gitu loh. Aku takutnya sakit aja saat traveling sih. Iya sih. Mungkin gue bisa nambahin dikit nih. Mungkin kalau kita travelingnya cuman ke daerah-daerah di Indonesia, itu kayak mungkin tipsnya nggak, ya mirip-mirip kayak lo traveling kayak pada hari-hari biasanya ya. Karena ya kalau lo ke daerah Indonesia juga ya, lo pasti mudah nemuin namanya masjid, Betul, nemuin betul. azan sebagai apa sih, kayak sinyal lo Penanda sahur, buka kapan buka puasa. masuk sholat. Nah, tapi kalau lo traveling ke luar negeri, mungkin nanti tahun depan ketika border udah dibuka, mungkin kita bakalan kayak apa namanya, punya rencana mungkin ya buat traveling lagi ke luar negeri pas lagi bulan puasa. Itu menurut gue kayak banyak banget persiapan-persiapan yang harus kita 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 siapin. Salah satunya kalau gue dulu pas di Jepang itu gue langsung nyari tuh yang namanya masjid terdekat gitu kan, karena kayak Nah, yuk pas benar-benar. bulan puasa kayak gue pengen ngerasain ini, namanya kayaknya kayaknya namanya ngerasain apa, sholat di masjid atau ngerasain buka puasa bareng di masjid, karena kan kayak lo pasti bakalan kangen momen itu yang terjadi cuman pas bulan Ramadan doang. Dan waktu itu Benar-benar. juga gue, karena kebetulan kerjaan gue waktu itu mengkompilasi makanan-makanan halal di Tokyo, gue juga waktu itu buka puasanya nyari tempat-tempat yang kayak gitu. Dan ternyata ketika gue nyari tempat-tempat halal itu, gue ketemu banyak banget traveler-traveler muslim, dan beberapa dari mereka adalah dari Indonesia. Jadi kayak gue punya teman-teman baru nih, kayak nanya kayak, kak dari mana nih, gitu-gitu. Kayak itu menurut gue kayak pengalaman-pengalaman unik yang gue rasain, dan bisa jadi apa ya, jadi acuan buat kalian juga yang pengen punya rencana traveling pas lagi bulan puasa sih. Sama satu lagi, Ya, seperti mention sebelumnya, nutrisi itu penting banget, karena betul. apa ya, ini yang menjaga tubuh lu untuk tetap bugar, tetap fit selama puasa sih. Dan kita kan kalau puasa kayak gini kan nggak pernah ketebak kayak gimana, kayak kondisi badan gitu loh, jadi Benar, kayak setuju. kita butuh proteksi lebih. Nah, kalau untuk masalah kayak gini, lo pernah nggak, yuk misalnya kayak lo lagi Sakit puasa, gitu. atau puasa deh, lagi traveling biasa, terus tiba-tiba lo tiba-tiba ngedrop or kena something yang di luar ekspektasi Uh, lo. Pengen denger gua experience dari gimana nih, dan gua pernah sih. tahu Ada beberapa kejadian series. Yang hmm, pertama ini gue ceritain ya, apa namanya, gue hmm, pernah waktu pas di Ambon, gue pas di Banda Neira.
itu di Bandung Mm, itu mm, gue mm. pernah punya sakit yang namanya itu kayak namanya herpes zoster. Herpes zoster tuh kayak penyakit, dia tuh kayak demam tinggi, terus ada luka kayak ruam di tangan. Jadi waktu Eh? itu gue rome di kaki. Itu Mm, mm. itu ternyata kejadian karena gue kecapean dan gue kayak malnutrisi, kayak kurang nutrisi. Jadi gue tuh Oh, wow. kayak waktu itu gue ngirit banget, gue makan ngirit apa segala macam. Saat itu gue belajar karena Di zaman 2014 makan ya. tuh bahaya. Zaman 2014, zaman gue traveling 6 bulan gak pulang, Gue itu kenal lo gue zaman. itu nah kan, itu gue zaman yang 6 bulan gak pulang traveling, itu gue Hmm, ngalamin itu namanya malnutrisi saat traveling. Karena gue mau ngirit kan, gimana caranya gue hmm, bisa ngirit saat traveling 6 bulan gak pulang itu kan. Itu gue hmm. sakit di situ. Untungnya ada beberapa teman-teman anak Banda yang itu sama anak Banda, anak-anak Ambon yang waktu yang nemenin di sana, jadi gue nggak terlalu ngedrop banget. Tapi yang bener-bener nyakitin hati yang saat gue traveling sendiri nggak ada temennya, waktu pas gue trip ke India, Riz. Gue juga solo traveling ke di India waktu itu sekitar hampir seminggu lebih. Dan itu gue pulang-pulang karena mungkin gue nggak ada masalah ya sama makanan di India ya. Gue makanan India menurut gue oke-oke aja. Tapi nggak tahu kenapa gue pas balik dari sana itu kuping gue tuh kayak pengang gitu loh, Riz. Jadi ternyata tuh kayak ada pembengkakan gitu loh. Gue nggak ngerti kenapa itu kejadian apa. Dan Wow. akhirnya pesawat gue transit di Singapura kalau nggak salah di situ. Waktu transit di Ah, Singapura karena gue udah saking gak kuatnya, waktu pas gue dari India ke Singapura itu kuping gue kayak meledak pas di pesawat. Akhirnya ah. pas gue di landing di India, landing di Singapura, gue ke klinik di Singapura dan itu gue habisnya hitungan jutaan cuma untuk ngecek kuping. Gua Itu kayak kebayang rumah sakit itu di gue sini kayak mahal banget, Singapura men. tuh mahal banget. Itu padahal cuman kayak klinik di bandara, dan Ah, itu gue kena cas. Gue tuh kayak saat itu gue menyadari, gue waktu traveling saat itu gue nggak mikirin yang namanya insurance apa. Gue mikirin insurance, masalah insurance jiwa, insurance ah, anak ah. saat di rumah. Tapi kenapa saat gue traveling, saat gue kerja, gue nggak mikirin itu, karena waktu itu gue mungkin solo travel ya. Gue nggak mikirin itu karena gue merasa kayak ya gue strong lah gitu saat jalan-jalan. Apa sih gitu, ternyata Mm, mm, mm. sampai sampai segitunya kan gue traveling itu penyesalan pertama gue banget sih. Jadi kayak kok malah biaya saat sakit lebih tinggi dibandingkan saat biaya gue traveling di India gitu. Itu Iya yang sih. harus diingat juga sih. Itu dia sih yang pengen pengen gua highlight kayaknya. Mungkin banyak banget orang-orang yang di luar sana. Nah, kalau kalau dulu kalau lo kan mungkin ngerasain dulu nih nggak enaknya, baru lo Sakitnya pikir benar. kayak aduh nyesel banget nih gue kenapa sih dari awal gue nggak nyiapin yang namanya insurance travel insurance. Terus pas lo udah kena nggak enaknya, baru lo merasa kayak ih ternyata penting banget ya. Nah ini gue pengen kasih tahu teman-teman di sini kayaknya ternyata emang travel insurance itu sepenting itu sih kalau buat traveling, apalagi kondisi kayak sekarang ada yang namanya COVID, terus ada yang namanya apa namanya lagi bulan puasa kayak gini di mana tubuh kita kan lagi nggak dalam keadaan prima gitu kan. Menurut gue kayak penting banget sih kita ngebentengin kita untuk travel insurance kayak gitu. Tapi kayak lo tadi kan tiba-tiba kaget nggak sih Yud? Kayak masuk ke rumah sakit cuma diperiksa bentar tiba-tiba bem dapat apa namanya dapat bill segitunya kayak Invoice bill aduh segitu. kayak ini tuh nggak ada itu nggak ada dalam apa namanya dalam Gak ada dalam budget budget gua perjalanan, gak ada. di rumah sakit di Singapura kayak Nah, bahkan karena kadang-kadang malah karena ya siapa sih yang mau nulis budget untuk sakit, kan nggak ada ya saat kita traveling ya. Masa ada tulisan budget untuk sakit, itu nggak lucu ya. uh, Jadi jangan sampai kita traveling sakit. Jadi shock, cukup shock juga sih. makanya sepenting itu menurut gue kayak kalau ibaratnya kata pepatah tuh kayak sedia payung sebelum hujan. Kalau gue Benar. untuk alhamdulillah belum pernah ngerasain yang namanya masuk rumah sakit di luar negeri karena kayak amin itu pasti kayak bakalan mahal banget karena gue pernah dengar cerita temen gue mereka pernah gara-gara kolaps doang terus blackout tiba-tiba temennya nelpon ambulans kena bill 17.000 euro. Lo Hmm. bayangin 17.000 euro itu bill gara-gara temennya uh, housematnya nelpon ambulans kayak Hmm. kalau gue sih bakalan panik sih kalau misalnya kita nggak punya insurance Nah, itu kan. Nah, buat gue selalu nekanin ke teman-teman gue yang udah udah pengen udah punya plan buat jalan-jalan ke luar negeri kayak please bikinlah yang namanya travel insurance karena itu adalah salah satu hal yang nggak bisa kalian tebak apa yang terjadi nanti di perjalanan. Nah, jadi apa ya menurut gue kayak hal-hal kayak gitu tuh harus udah lo persiapin dari sekarang gitu loh Yud. Nih gue pengen ngasih tahu
ada satu apa namanya travel insurance yang menurut gue kayak simple banget untuk di purchase gitu loh. Apalagi buat kita yang nggak mau ribet ya zaman sekarang ya, kayak aduh, karena banyak banget gue dapat pertanyaan dari teman-teman gue kayak kenapa sih kayak lo harus purchase travel insurance kan nanti susah ngeklaim bla 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 segala macam kayak gini gitu loh. Benar. Nah, kalau sekarang gue nemu nih namanya Travel ID. Ini simple banget. Lo purchase-nya tinggal masuk ke websitenya traveling.co.id. Abis itu lo masukin data lo traveling dari mana, tujuannya kemana, berapa orang, dan durasinya berapa lama. Abis itu lo masukin deh data-data lo. Di situ nanti bakalan ada plan mana yang bakalan lo ambil. Jadi kayak harga-harganya bermacam-macam. Menurut gue ini simpel banget buat kalian yang pengen ngeproteksi kalian sendiri gitu loh sebelum melakukan perjalanan, apalagi seperti Yuda tadi ke Singapura terus tiba-tiba sakit bam gitu kan, Wah, bil dari semudah itu ya. klinik yang cuma diperiksa sedikit doang, itu kayak wow man, lumayan juga nih ya kita ngerasain pengalaman-pengalaman kayak gitu, karena banyak banget orang-orang itu menurut gue bukan jadi jengkel ya, tapi kayak mereka belum belum concern ke masalah travel insurance travel ini. Nah, untuk itu kalian bisa banget ini buka kalau pengen langsung ke websitenya Travelin ID, travelin.co.id. Di situ kalian bisa cek-cek ya mungkin mungkin kalau 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 kalian masih kalian cuma cek doang nih kayaknya, kalau misalnya gue pengen ke Labuan Bajo, kita tuh kalian cek-cek doang sama kayak kalian ngecek tiket pesawat sih, kayak mau dari mana kemana, berapa hari, berapa banyak orang. Nah itu sesimpel itu sih. Kalau gue tuh sering yut kayak mikir-mikir gitu kan, bukan mikir sih, kayak iseng-iseng searching gitu kan, kayak aduh kalau misalnya gue pengen pengen ke Labuan Bajo, kira-kira kan itu tuh punya banyak apa namanya resiko tuh. Labuan Bajo kan Benar-benar. wisata air gitu kan, naik pula trekking di pulau, bablas segala macam. Gue tuh kadang tuh searching gitu kan, kayak aduh pengen deh pakai travel insurance gitu kan. Nah gue searching di sini tinggal masukin aja from Jakarta tuh Flores gitu, berapa orang yang teman-teman gue berangkat gitu kan. Udah gue cek-cek itu ternyata harganya seterjangkau itu loh Yud. Tadi gue udah cek, gue cuman kayak traveling sekitar 5 sampai 10 hari itu cuma 100.000 rupiah. Mas ribu Menurut gue rupiah ya. itu worth it banget. Itu lo cuma bayar 100.000 tapi itu bisa proteksi lo segitunya gitu loh. Nah dari situ kalian juga bisa bisa banget cek-cek juga kayak benefitnya apa aja. Jadi jangan sampai kalian beli kucing dalam karung. Jadi kalau gue Benar, setuju, setuju. kan, bener kan. Eh, Nah, buat kalian yang mungkin penasaran dan kepengen juga nih beli travel insurance, gue sama Yuda punya kode promo nih. Kalau kode promo gue Travelin X Kabut Tipis, itu nanti gue bakalan share di Instagram gue. Nanti kalian bisa dapat promo diskon promo 20%. Kalau lo apa Yud kodenya Yud? kalau kode gua di Travelin XCB. Oh, nah itu. Nah, Jadi kalian bisa beli, kalian bisa purchase di websitenya mereka, travelin.co.id. Dengan kode promo code tadi kalian bisa dapetin diskon 20%. Nah guys, ternyata dari tadi aku udah ngehimpun beberapa pertanyaan. pertanyaan, Banyak ya pertanyaan pertanyaan ternyata ya. selama kita live tadi, dan pas gue baca seru-seru banget nih Yud pertanyaannya nih. Nanti mungkin bisa lu atau gue yang jawab ya kali ya. Boleh, Nah, boleh, boleh, boleh. pertanyaan pertama nih datang dari Awaludin Ahmad. Bang, kalau tips liburan lagi puasa plus COVID gimana? Nah, gimana Yud? Nah, Kalau oke, dari lo, jawaban dari lo oke, gimana? oke. Tips Jadi buat kalau gue waktu pas masa COVID itu gue trip juga ada beberapa kali. Kalau dalam negeri udahlah beberapa kali ya, waktu buat baju juga. Tapi waktu itu gue trip waktu pas awal puasa, sorry, awal awal ini gue cerita sedikit COVID-nya aja dulu ya. Gue dulu trip ke Turki pas lagi COVID karena memang waktu itu kita apa namanya protokol kesehatan sangat dijaga banget ya. Waktu pas ke Jepang juga waktu pas lagi awal-awal COVID. Nah, sebenarnya kalau untuk tips saat bulan puasa, ini suara kedengeran nggak ya? kedengeran aman aman. Kedengeran ya? Kedengeran ya?
Jadi kalau misalkan untuk trip untuk bulan puasa sih sebenarnya sama aja, sama yang kayak tadi gua ini kita pahami masalah nutrisi dulu, terus kita cover protection kita misalkan dengan insurance gitu-gitu. Lalu kita mengenal diri kita sendiri dan mengenal destinasi kita. Hmm. Tapi yang tentunya kita juga harus punya proteksi di kayak protokol kesehatan. Selalu yang namanya sama sih sama aja kayak di Indonesia sih ya, kita harus bawa hand sanitizer, terus kita bawa hand sanitizer, kita juga bawa disinfektan sendiri. Jadi gua kalau trip itu gue bawa dua, gue bawa satunya hand sanitizer buat di tangan, yang satu Hmm. lagi disinfektan. Disinfektan itu kita misalkan kita naik taksi online atau kita Oh iya. kemana kita semprot aja ruangannya seperti itu. Jadi dalam Hmm. tas sling bag gue itu selalu ada dua hal itu. Lalu pastinya kita bawa masker apa namanya masker yang sesuai saat kita trip gitu loh, yang nyaman lah pastinya ya. Dan jangan masker yang kayak masker scuba gitu kan, itu Iya, iya. tipsnya ya kalau bisa masker 3 lapis gitu yang Ah, gitu ya. Itu sih, dan ya saat traveling apalagi masa covid ini kan kita jangan asal-asal sentuh. jalan Kadang kita ya. gatel loh, percaya nggak sih Riz, kita Ah, kalau misalkan di luar negeri ada suatu tempat nih, ada tulisan jangan disentuh, pasti kita pengen sentuh kan. iya, Itu iya, iya. harusnya kita jangan semakin jangan sentuh karena kita nggak tahu di situ ada apa kan. Jadi ya kita Ah, ah. lebih hati-hati aja sih, gitu sih. Kalau tips dari gue sendiri apa ya? Mungkin tipsnya sama kayak tips perjalanan lainnya yang namanya protokol kesehatan harus tetap dijalankan, dan jangan lupa karena sekarang traveling jauh lebih beresiko. Jadi kalian apa ya? Memproteksi diri kalian dengan tambahan travel insurance sih. Menurut gue kayak penting banget. Kayak seperti yang gue ceritain tadi, kayak apa ya? eh, Pas gue cek pas gue pengen traveling ke Flores, lah kok cuma 100.000 doang nih, kayak itu kan cukup terjangkau banget ya, dengan resiko yang cukup besar, tapi lo bisa dapat dan bayar yang cukup terjangkau tadi, tapi lo dapat benefit yang sangat-sangat besar. Jadi menurut gue kayak penting sih, kayak salah satu bekal kita buat traveling selama bulan puasa atau pas lagi situasi pandemi kayak gini, belilah travel insurance sebelum kalian berangkat. Itu tips yang mungkin bisa gue tambahin buat teman-teman di sini juga. Selain kayak memproteksi diri dengan protokol kesehatan yang ketat, kayak hand sanitizer, masker berlapis, menjauhi kerumunan. Nah, satu lagi tadi menurut gue kayak jangan lupa bekali diri kalian dengan proteksi dari travel insurance itu sih. Nah, buat kalian yang masih pengen nanya, bisa banget tetap kirim pertanyaan di komen ini, biar nanti gue bacain. Ingat, buat pertanyaan-pertanyaan yang bagus, itu bakal dapat hadiah. Jadi jangan ditutup dulu live kita. Kalian harus pantengin sampai akhir, karena aku bakalan bagi-bagi hadiah. Siapa aja yang punya pertanyaan bagus, aku bacain di sini. Untuk pertanyaan kedua nih, aku punya pertanyaan dari Ibu punya. Pernah lagi traveling terus nggak diduga sakit? Ribet nggak sih? Sama kayak seperti yang diceritain Yuda tadi pas lagi di Singapura ya, Yud. Nah, Kayak tiba-tiba kayak telinganya pengang sakit ya, banget, terus masuk nggak ke kuat. klinik, tiba-tiba dapat bill bam Nah, segitunya. Aduh padahal itu. itu hanya klinik di bandara. Benar nggak Aduh. sih? Kayak kos saat klinik itu lebih mahal saat Hmm, kita di India itu sendiri. bener banget, bener banget. Gitu. Itu kalau misalnya ditanya Riz ya, itu Mm-mm, ribet apa enggak? Itu jujur ribet banget karena mm-mm, kita mau lanjut jalan tuh nggak nyaman, kayak aduh mm. kita kehilangan kayak semangat untuk jalan-jalan tuh kayak hilang gitu. Kayak kita fokus, badan kita nggak enak, badan kita sakit. Apa yang Iya. mau jalan-jalan, pengennya kan tidur. Ya kalau tidur kan di rumah aja, ngapain jauh-jauh gitu kan. Masa kita udah jauh-jauh traveling sakit. Uh-uh. Minimal pertama udahlah kita mikirin sakitnya, terus mikirin biaya untuk bayarnya, itu kan nggak enak banget ya. Iya, iya, Setidaknya bener. kalau misalkan kita kita traveling terus kita sakit, tapi kita udah ada proteksi, paling enggak ya kita cuma mikirin sakitnya aja, bodo amat nanti urusan masalah biaya obat, bayarnya segala macam kita sudah ada yang cover. Nah, kita Hmm. mikirin ya udah, yang penting kita sembuh. Kalau kita nggak ada proteksi kan udahlah mikirin ini terus mikirin tambah terus, gak ada yang pernah tahu ya. Namanya Kalau kita gue jalan. kalau gue pas dabilnya tuh datang beng gitu, kayak ampun dah gitu kan, kayak udah bener kata tadi, kayak udah sakit terus harus mikirin bayar itu lagi, itu kan nggak pernah kepikiran bagi sebagian orang masukin biaya sakit itu sebagai budget traveling gitu kan. Makanya bener banget, Betul. kita ngeproteksi diri kita, belilah travel insurance atau kayak purchase travel insurance yang sesuai kebutuhan kalian, yang bisa nge-cover kebutuhan kalian juga. Tapi ingat, sebelum kalian beli, kalian baca-baca dulu biar nggak beli kucing dalam karung ya.
Makanya Ya betul. ya, menurut gue kayak membekali diri dengan knowledge hal-hal seperti itu sih. Nah, untuk pertanyaan ketiga gue bacain lagi nih ya Yud, dari Rondo Zoner. Mas, gimana caranya supaya puasa tetap lancar saat traveling? Ada hal yang perlu dipersiapkan nggak? Karena kan bakal capek banget. Nah, mungkin ini sebenarnya pertanyaan udah kita bahas tadi kali ya, yang kayak Udah gimana terjawab tadi ya. caranya membekali diri biar puasanya tetap lancar. Kalau dari gue bantu jawab dulu ya Yud. Kalau dari gue sendiri sih namanya nutrisi itu penting banget. Jadi pas gue sahur gue nggak mau skip banget sahur karena gue tahu Iya. kalau gue traveling itu aktivitas gue pasti lebih berat daripada hari-hari biasanya gue. Gitu kan. Benar, Mungkin benar, gue benar. pengen ngunjungin 2 atau 3 destinasi, mungkin atau misal apalagi destinasi-destinasi yang ekstrim yang membutuhkan long trekking. Jadi menurut gue kalian tetap harus membekali kalian dengan nutrisi yang benar pas sahur dan jangan lupa pas sahur atau buka puasanya air minum yang cukup kayak gitu sih Nah, kalau tips dari gue sih. Kalau dari lo Yud nah, mungkin pengen nambah. kalau 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 dari gue ya makanannya harus yang cocok. Maksud gue kayak lu saat lu sahur makanan tuh yang memang bergizi kayak kayak berprotein gitu. Jangan yang semuanya kita makan eh, mie semua gitu. Itu kan full karbo ya. Itu nggak akan bertahan lama gitu loh. Iya 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 Nah, benar benar. masih harus lah. Mungkin kalau kita nggak ngapa-ngapain cuma tiduran dong bertahan. Tapi kalau kita sambil tidur itu nggak akan bertahan lama. Pasti bawaannya lapar. Lalu yang kedua, gue mulai biasanya misalkan kayak ini biar nggak terlalu apa sih kayak kaget gitu loh kayak kita buka puasa jangan langsung minum yang manis-manis langsung dalam jumlah yang banyak jadi kalau kita minum es buah segini karena puasa minumnya segini segelas segede gitu kan habis itu langsung makan nasi lagi jadi nanti malah perutnya begah nah nggak enak malah ada niatan wisata malam gitu kan jalan-jalan kemana gitu kan saat traveling saat malam hari itu malah jadi nggak enak karena perutnya begah gitu kepenuhan jadi makan pun jangan berlebih gitu loh apa namanya meskipun kita alasannya ya kita harus jaga nutrisi tapi makan pun jangan berlebih dan pastinya dipilih-pilih gitu sih itu untuk Oke. menjaga sih dan ya tadi jangan terlalu capek-capek karena kalau bisa ya apa namanya destinasinya dipilih gitu loh jangan semuanya ngoyo kayak tadi kita jangan ngoyo Ya kayak ya gitu ya jangan ngoyo. Bener-bener banget itu. Nah, buat kalian yang mungkin pengen tahu destinasi-destinasi yang tepat mungkin buat traveling pasar Ramadan ini jangan lupa kalian follow Traveling ID. Langsung aja di follow Traveling ID karena Traveling ID banyak banget informasi seputar perjalanan. Jadi tentang mungkin destinasinya, tips and tricks. Nah, mungkin mungkin bisa aja jadi kayak pertanyaan-pertanyaan kalian ini kita rangkum dan kita posting di Traveling ID. Jadi menurut gue kayak jangan lupa buat follow Traveling juga ya. Pertanyaan keempat ya, langsung aja gue bacain nih Yud. Ada dari Tuan Fajar. Mas, pas traveling gitu suka sengaja ngobrol sama stranger nggak sih? Biar kayak punya teman. Terus sampai sekarang jadi temenan nggak? Apa cuma sebatas tempat yang Mas kunjungi doang? Ini menarik, ini menarik banget. Apalagi ya menurut gue kayak zaman sekarang orang traveling itu udah lebih 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 open minded kali ya. Jadi kayak menemukan orang-orang asing di perjalanan itu adalah hal-hal yang sangat mudah sih sekarang. Mungkin nggak perlu lo harus ngobrol sih. Biasanya dari hal kecil kayak misalnya kita ngasih mereka bantu foto, terus ada apa ya kayak ngasih space atau apapun. Biasanya baru terjadi banyak interaksi-interaksi. Nah dari situ biasanya kadang-kadang ada yang rasa cocok nih, kok jadi nah, temenan. Biasanya hal-hal kayak gitu dulu di hostel, oke di nah backpackeran. Nah, itu. Jadi gue pengen coba sedikit juga. Jadi kebetulan kalau misalkan gue traveling, kadang gue kan misalkan kita pengen trip, kita kadang ke hotel. Nah, atau gue sendiri prefer pakai couchsurfing kan, karena banyak teman-teman di sana kan. Kebetulan kalau misalkan gue dapat couchsurfing nih, gue tuh menganggap couchsurfing itu bukan tempat buat untuk cari tempat untuk gratis, Riz. Tapi kayak komunitas kita sama anak travel. Jadi gue tuh selalu membawa namanya Indonesian Pride. Pertama misalkan hostnya nih ngasih izin gue numpang beberapa hari di sana. Gue biasanya ngebawain kayak kaos batik atau kemeja batik kan banyak tuh di Tanah Abang yang murah-murah kan. Ya kan misalnya taruhlah kemeja batik yang murah-murah di Tanah Abang terus 150 ribu tapi kita bisa di sana lama ditemenin segala macam itu kan akan jauh-jauh lebih gimana kan dan mereka juga senang dapat batik dan kedua salah satu senjata gue selalu bawa mie bungkus kita mie instan tuh nggak tahu kenapa orang-orang luar negeri tuh dengan mie instan itu senang gitu mungkin rasanya gurih gitu
mereka suka gitu loh. Iya, iya. Dan mereka tuh kayak ada ngerasa wah ternyata ini orang enak ya, dan akhirnya setelah itu kita tukeran nomor handphone, sosial media segala macam. Dan sampai sekarang tuh ada beberapa teman-teman yang masih aktif gitu ya, kayak gua waktu pas gua keluar kayak kemarin gua balik lagi ke Jepang, itu ada teman-teman yang di sana yang nemenin. Waktu pas gua ke balik lagi apa namanya ke Vietnam juga, di situ ada teman-teman yang balik balik lagi kayak ayo ngopi, ngajak ketemu gitu. Jadi kayak seneng aja benar-benar punya teman yang uh, connected sampai sekarang gitu loh. Meskipun Hmm, ya masa pandemi ini kita pasti sibuk masing-masing, tapi saat kita traveling tuh kayak iya, iya. oh ya gue masih ingat dulu nemenin gue jalan-jalan nih gitu loh. Jadi ya Seru ya. gue seneng aja sih, seru sih kayak kita Apalagi punya teman tuh bukan. apalagi apalagi lo dulu kan cukup lama banget ya solo traveling ya. Gua ngikutin banget itu Benar. zaman kita awal-awal ketemu di Jatinangor dulu 2015 Nah, awal. zaman di kampus. Iya, dengan cerita-cerita lo itu kayaknya banyak banget orang-orang yang mungkin sampai sekarang orang-orang itu tuh kita nggak pernah lagi ketemu, tapi cerita mereka tuh sampai sekarang masih memori di hati. Karena aku pun ngerasa lah dulu gua traveling solo juga cukup lama, jadi ketemu banyak orang-orang baru. Mungkin ada satu dua tiga orang yang masih masih kontak karena beberapa kesibukan, jadi akhirnya jarang-jarang ketemu lagi sih. Itu sih menurut gue kayak ya cukup menarik sih apa namanya tentang orang yang kita temui ketika di perjalanan. Nih, aku bacain lagi satu lagi ya Yud. Pertanyaan dari Genih Memanda. Gimana masa depan halal tourism uh, ke depannya Kak? Ini Gimana? Sorry. Pertanyaannya gimana gimana, guys? masa depan halal tourism? Mungkin Oke. dia nanya gimana masa depan halal. Mungkin dia nanya kayak gimana kondisi di masa depan halal tourism di Oke, Indonesia. Wow, ini menurut gue cukup cukup menarik sih karena gue pun sama beberapa temen gue cukup sering membahas ini. Apalagi kemarin gue baru pulang banget dari Lombok, di mana Lombok itu digadang-gadangkan menjadi Bali versi Muslim. Bener nggak sih? Ya, ya, Benar. kan digadang-gadang sebagai world halal tourism destination kan. Masuk kayak mungkin selain Bali mungkin Lombok jadinya juga. Kalau gue boleh gue tambahin ya Yud, Ya, boleh boleh. kalau gue sendiri ngelihat kayak masa depan halal tourism di Indonesia itu apa ya ini sangat 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 cemerlang gitu loh karena kayak Indonesia punya lebih dari 200 juta jiwa Umat Muslim ya. pemeluk agama Islamnya dan kita punya banyak banget destinasi-destinasi yang Muslim friendly yang bisa ditawarkan ke turis yang nggak cuman dari Eropa doang tapi mungkin dari buat turis-turis dari Timur Tengah, turis-turis tetangga gitu. Kita punya banyak banget potensi itu. Jadi menurut gua untuk masa depan halal tourism di Indonesia sih sangat cemerlang sih. Kalau pandangan ini gimana? Kalau gue juga setuju banget sih, karena memang pace of route-nya Indonesia ini adalah kita bisa secara kasar bilang Indonesia ini negara dengan multi agama ya, tapi kan karena saking banyak muslim jadi bisa dibilang kayak negara muslim Hmm. gitu kan, kasarnya seperti itu ya. Jadi makanya kalau misalnya kita bilang halal tourism kita akan sangat-sangat kuat sekali karena memang Hmm. base-nya di situ gitu loh. Dan banyak sekali kota-kota di Indonesia kayak contohnya tadi Lombok, habis itu kita juga ke Aceh itu sangat-sangat Hmm. kuat sekali gitu loh. Contoh kayak kita traveling di bulan puasa ke Aceh itu kita pasti kayak punya kepengen banget sholat di masjidnya si Baitur Rahman ya. Nah, Hmm. pengen sholat di sana ya, terus mungkin ngerasain apa sih namanya makanan-makanan khas di sana saat berbuka, karena jujur aja Riz, ada beberapa mungkin makanan-makanan yang ada hanya saat bulan puasa aja, dan itu mungkin bisa dijadikan salah satu kayak daya tarik wisata mungkin untuk orang luar negeri yang ingin nyobain kayak wisata lagi nanti Indonesia saat border belum dibuka, pandemi udah mulai menurun, bisa dibuat package kayak menikmati makanan-makanan khas di daerah gitu loh yang hanya ada di bulan puasa gitu loh. Jadi kan Hmm. Hmm. satu hal Hmm. yang menarik karena mungkin agak susah nyarinya nih di bulan non puasa gitu ya. Iya, Aktivitas iya. aktivitas kayak mungkin pengrajin di saat ngabuburit gitu nanti diakhiri dengan berbuka puasa bareng, itu mungkin buat orang kita itu suatu hal yang biasa, tapi mungkin buat Iya. orang luar negeri itu suatu hal yang berkesan gitu nah, kayak Bener banget. mereka nggak pernah fasting gitu di luar negeri, Iya, sedangkan iya. di sini mereka harus mencoba untuk minimal kayak mencoba untuk ikut fasting saat mereka ikut gerabah dan lain-lain, nanti pas Hmm. terakhir baru kita buka
bareng. Jadi ada apa sih namanya kontinuitas Iya, dalam hal tourism ini, nggak akan stuck di situ aja meskipun pandemi itu sih. bener banget sih. Aku bisa bilang banget kalau untuk masalah halal tourism, Indonesia tuh punya prospek yang sangat cemerlang, dan gue pun sangat sangat mendukung ya. Maksudnya kayak ya kita udah pede dengan culture kita, dengan potensi yang udah kita punya, tapi nggak ada salahnya ketika halal tourism ini digadang-gadangkan kembali. Nah, udah 5 pertanyaan ini tadi aku bacain dan udah dibantu jawab juga sama Yuda. Untuk 5 penanya tadi nanti bakalan di DM dari Travelin ID, bakal DM kalian, bakalan dapat hadiah-hadiah menarik. Aduh, gue juga penasaran nih hadiahnya sebenarnya apa aja. Buat kalian yang nonton live kita, terima kasih banget. Jangan Terima kasih lupa banyak. follow Travelin ID, karena Travelin ID itu bisa dibilang punya banyak banget informasi-informasi menarik seputar perjalanan. Jadi buat kalian yang punya jiwa-jiwa traveling, menurut gue wajib follow Travelin. Banyak banget tips and trick, info-info seputar perjalanan yang menarik. Nah, sekali lagi gue pengen ngingetin kalian, buat kalian yang pengen purchase apa namanya travel insurance di Travelin ID ini, jangan lupa pakai kode dari gue, kalian bisa dapetin diskon 20%. Kodenya adalah Travelin ID X Kabut Tipis. Kalau kode dari lo, Kalau good? gua Travelin CB, Ya, Travelin CB. nah itu. Atau nanti bakal info lebih jelasnya gue post di bakal bisa kalian baca di Instagram gue. Sekian untuk live kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah setia mau dengerin kita cuap-cuap, mau dengerin kita berbagi pengalaman tentang serunya traveling saat Ramadan. Terima kasih banyak. Semoga Terima yang kasih puasa juga. hari ini. Thank you ya guys. Bye. Thank you Aris, terima kasih semuanya. Bye bye. Jangan lupa ya follow tetap Travelin ID. Bye. Siap.